Oke, halo nakama. Ya, kita ketemu lagi di video kali ini dengan materi quadratic formula. Di beberapa video sebelumnya, kita sudah membahas soal factorization di dalam quadratic equation, kemudian completing square. Ya, masing-masing berfokus untuk bagaimana kita solving quadratic equation. Jadi kalau teman-teman bisa atau melihat gitu ya, quadratic equation-nya itu bisa di factorize, pakai factorize. Kalau misalnya tidak bisa, kita coba completing square. Sampai cara yang terakhir gitu ya, yaitu quadratic formula. Nah, tapi balik lagi gitu ya, masing-masing tuh, misalnya kita pakai completing square, kita bisa cari titik vertexnya teman-teman. Ya, jadi masing-masing punya keunggulannya gitu. Contoh maksimum minimumnya bisa dicari gitu ya. Tapi kalau quadratic equation atau quadratic formula, kita hanya mencari nilai x-nya itu berapa sih yang mungkin gitu ya. Dari persamaan apa? Persamaan kuadratik ax kuadrat ditambah bx plus c sama dengan 0. Ya. Nah, formulanya untuk mencari x itu bisa dapat dengan x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4a kali c dibagi 2a. Ya. Nah, ini formula yang bisa kita gunakan untuk mencari X. Nah, karena di sini ada plus minus, berarti kan kemungkinan bakal ada dua jawaban gitu ya. Ketika operasinya positif atau operasinya negatif ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, dari mana sih formula ini kalau kita melihat gitu ya? Kok bisa? Ya, awalnya sebenarnya sama aja gitu. Kita coba turunkan gitu ya. Kita proof apakah memang bisa didapat formula yang seperti ini. Kita coba ya. Kita mulai dari ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya. Kita gunakan completing the square untuk dapat formulanya. Pertama, kita bagi semuanya dengan a. Supaya apa? Supaya x square-nya koefisiennya 1. Ya. Kalau ini mereka dibagi a, maka ini jadi x kuadrat plus b per a, x plus c per a. Sama dengan 0 dibagi ya tetap 0 gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke bagian completing square. Masih ingat teman-teman yang bagian ini? Kita coba ambil. Ya. Oh, berarti kita cari b per a-nya dibagi dengan 2. Gitu ya. Supaya yang ini jadi ya, yang di dalam bracket ini sehingga jadi x ditambah b per 2a, karena b per a dibagi 2 sama dengan b per 2a. Oke. Terus dikuadratkan, cara completing square, dikurang ya b per 2a kuadrat. Ininya tetap sama, c per a sama dengan 0. Oke. Nah, sampai di sini nakama, kita berusaha untuk jadikan x-nya subjek. Ya, bagaimana caranya? Berarti yang semua yang nggak ada x-nya kita pindahin ke sebelah kanan atau kita geser ke arah sana. Berarti ini kita biarkan aja ada x plus b per 2a kuadrat gitu ya, sama dengan min b per 2a kuadrat ke sana, berarti jadi b per 2a kuadrat dikurang c per a. Oke. Nah, kemudian bolehlah kita coba perbaiki yang sebelah kanan, kita expand gitu ya. Kita catat lagi, nah yang sebelah kanan jadi b kuadrat per 4a kuadrat. Oke, dikurang c per a. Oke, nah kita coba jumlahkan atau misalkan ini operasinya kan minus. Ini operasi minus fraction biasa, denominatornya kan kita harus samakan. Ya, yang sebelah kiri kita coba tetap catat. Ya, di sini ada denominatornya 4a square. Ini a aja. Oh, berarti yang sebelah sini harus kita kalikan dengan 4a. Ini kali 4a gitu ya.
Yang ini pun kali dengan 4A. Sehingga jadi B square minus 4AC gitu ya, per 4A kuadrat per 4A kuadrat. Nah, seperti itu. Karena denominatornya udah sama, kita bisa gabung. Ya, kita bisa gabung. Berarti ini tetap X plus B per 2A kuadrat gitu ya, sama dengan B kuadrat min 4AC per 4A square. Oke. Nah, selanjutnya, teman-teman, ini ada kuadrat square. Ya udah, kita squarekan aja di sini semuanya. Ya, kita squarekan ya. Jadinya di sini square-nya hilang gitu ya. Jadi X mungkin bracketnya kita hilangkan aja. Jadi X ditambah B per 2A sama dengan, nah di sini ada 4A square yang bisa kita lepas guys dari akar. Berarti akarnya cukup yang di atas aja. Tapi nanti jadi plus minus kan. Ya, jadi plus minus. Oke, yang namanya akar per 2A. Jadi akar daripada 4A kuadrat itu sama aja kayak akar 4 dikali akar A kuadrat. Akar 4-nya 2, akar A kuadrat ya 2A. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya berarti X-nya sama dengan, kita pindahin dong. Ini jadi min B per 2A plus minus akar B kuadrat. Ini sorry ya, lupa 4AC-nya. Nah, 4AC per 2A. Oke. Terus, X-nya menjadi min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Karena denominatornya sudah sama. Ya, sehingga kita dapat formula untuk mencari ya, X dari sebuah quadratic equation. Ya, ini proven untuk cara mencari formulanya. Jadi kita bisa langsung aja gunakan, oh ternyata dasarnya dari mana? Dari completing the square ya, teman-teman ya. Oke. Oke, sebagai contoh misalkan ya, kita masuk, kita fokus ke contoh yang pertama. Misalkan ada 6x kuadrat min 3x min 2 sama dengan 0. Ya. Oh, berapa ya x-nya? Ya udah langsung aja kita cari. Biasanya ya, kalau kita ada soal quadratic equation dan suruh pakai formula, itu mungkin angkanya disuruh mencari berapa pakai decimal number, maka kita cari pakai kalkulator tentunya ya. Terus suruh dihitung berapa signifikan figurnya ya, 3SF kah atau 4SF kah gitu ya. Kita jabarkan aja, A-nya itu 6, B-nya itu min 3, C-nya itu min 2. Ya. Oke. Nah, kita langsung mencari aja, berarti X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Kita masukkan, min B-nya itu, B-nya sendiri adalah min 3, berarti min B adalah 3. Ya. Plus minus akar 3 min 3 kuadrat dikurang 4 kali 6 dikali min 2 dibagi 2 kali 6. Kita coba hitung, ini tetap 3 plus minus akar 9, 4 dikali 6, 24 ya, 24 dikali 2, min 2 berarti di sini plus 48. Oke. Ini per 2 kali 6 berarti 12. Nah, di sini X-nya adalah 3 plus minus akar 9 tambah 48 berarti 57 dibagi 12. Nah, sampai di sini berarti solusinya untuk X-nya berarti X bisa 3 plus akar 57 dibagi 12 atau X-nya sama dengan 3 dikurang akar 57 dibagi 12. Nah, sampai di sini itu teman-teman tinggal gunakan kalkulator. Oh, kalau yang di sini berarti X-nya sekitar 0,8
879 ya. Kalau kita pakai 3SF. Kalau di sini minus 0.379 ya. Ini solusi dari persamaan 6x kuadrat dikurang 3x dikurang 2 sama dengan 0. Jadi cukup mudah untuk pakai by formula gitu ya. Oke. Kita lanjut coba untuk soal lain gitu ya modelnya. Misalkan modelnya adalah seperti ini. 5 per x min 3 ditambah 2 per x plus 1 sama dengan 1. Nah, dari persamaannya ini kan sedikit rumit ya teman-teman. Kok nggak kelihatan kuadratiknya? Nah, karena ini masih berupa operasi fraction algebra aja gitu ya. Nah, ini kalau kita coba kalikan gitu ya. Mereka coba semuanya itu kita kalikan, guys. Sebagai fraction biasa. Oh, berarti di sini kali 5x plus 1. Ya, 5 kali x plus 1. Terus yang ini x min 3 juga dikali x plus 1. Samain denominatornya. Sedangkan 2 dikali x min 3-nya dibagi x plus 1, x min 3 gitu ya. Kita samain tetap 1, berarti yang ini jadi 5x plus 5 ditambah 2x min 6. Per, kita langsung expand aja ya. Kalau x min 3 dikali x plus 1 itu jadi x kuadrat min 2x min 3. Ya, teman-teman ya. X kuadrat min 2x min 3 sama dengan 1. Nah, kita kali silang aja yang di atasnya kita bisa coba atur 5x tambah 2x 7x plus 5 min 6 berarti min 1 sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Ya, karena dia kali 1 jadi tetap sama. Nah, kita aranjemen ulang aja. Biar x kuadratnya tetap positif, berarti ini x kuadrat min 2x min 7x min 3 plus 1. Berarti 0 sama dengan x kuadrat min 9x min 2. Oke. Sampai di sini kita langsung masukkan formulanya aja ya. Bahwa A-nya itu 1, B-nya itu min 9, dan C-nya adalah min 2. Berarti x sama dengan, ya, kita coba min B plus minus akar B kuadrat min 4A AC per 2A. Oke. Di X min B berarti ini jadi 9 plus minus akar min 9 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 2 per 2 kali 1. Ini X 9 plus minus akar 81. 4 kali min 4 kali 1 ya min 4. Min 4 kali 2 plus 8 dibagi 2. Ini X berarti sama dengan 9 plus minus akar 89 per 2. Berarti X-nya bisa 9 plus akar 89 per 2. Atau X-nya tinggal 9 min akar 89 per 2. Nah, sisanya tinggal tugas kalkulator, teman-teman. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini karena cukup mudah gitu ya. Mengenai soal quadratic equation, solving quadratic equation dengan quadratic formula.